Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, SPP, MT. Yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Kemenak RI, Dr. Muhammad Zain MAG. Yang kami hormati Kasubdit Bina GTK MA MAK Muhammad Sidik Sudianto MAG. Yang kami hormati Koordinator Komponen 3 PKB GTK Madrasah Kemenak RI, Dr. Ainur Rafiq MAG. Yang kami hormati narasumber Al-Mukarram Muhammad Syamsi SAG. Yang kami hormati penanggung jawab kajian keislaman GTK Madrasah Berbagi Muhammad Lutfillah MAG. Yang kami hormati panitia penyelenggara kajian keislaman GTK Madrasah Berbagi. Yang kami banggakan Bapak dan Ibu peserta kajian keislaman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yuqafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fi yaumil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa il jannati rafiqa wa minan nari hijaba wa sitara. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita semua yang hadir di ruang Zoom ini diberikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menimba ilmu pengetahuan. Selawat dan taslim tak lupa kita haturkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menghantarkan kita dari alam yang penuh dengan kegelapan hingga ke alam yang penuh dengan keislaman. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu peserta kajian keislaman pagi yang saya hormati, diperkenalkan saya Nurbaya Latif dari MA Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, yang insya Allah akan mendampingi narasumber kita pada pagi hari ini selama sejam ke depan. Melihat wajah Bapak Ibu semua yang tampak di layar, sungguh senang hati saya melihatnya. Sudah terpancar begitu aura kebahagiaan yang kita dapatkan. Wajah yang dihiasi dengan senyum, insya Allah akan membantu kita semua dalam beraktivitas pada pagi hari, terutama kita yang pendidik. Dan insya Allah narasumber kita pada pagi hari ini akan mengajari kita bagaimana sih cara agar kita selalu bahagia dalam hidup, bukan hanya kebahagiaan dunia yang kita dapatkan, tapi insya Allah kebahagiaan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya untuk menyapa narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, bi khair, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah Ustadz. Senang ya Ustadz bisa bersanding dengan Ustadz di acara kajian pagi. Alhamdulillah kita dipertemukan di ruang Zoom meeting ini dari Sulawesi ke Jawa. Semoga pertemuan kita pada hari ini adalah langkah awal kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Insya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, selama 30 menit depan saya akan memberikan kesempatan kepada Ustadz untuk memaparkan materi pada hari ini. Karena Bapak Ibu sepertinya tidak sabar lagi. Seperti apa sih cara dan kiat untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat yang insya Allah akan dipaparkan secara tuntas oleh Ustadz Muhammad Nur Syamsi. Kepada Ustadz, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, STP, MT. Yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG. Juga kepada Ketua Komponen 3
Dr. Ainur Rafiq MAG yang saya hormati. Tak lupa juga kepada Koordinator Kajian Keislaman pagi ini, Bapak Lutfillah MAG dari Lamongan yang saya hormati. Juga panitia yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita bisa belajar bersama. Semua ini merupakan rahmat dari Allah yang harus kita syukuri. Karena tanpa rahmat dari Allah, insya Allah kita itu tidak akan bisa mengikuti acara ini dengan baik. Kedua kalinya sholawat dan salam kita curahkan ke haribaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan ditujukan ke jalan yang terang benderang, yakni dengan membawa agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Samsi, tempat tugas saya di Mandua, Malang. Tempat rumah saya itu alamat rumah saya itu di Sarjoyoso, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Ini biodata kami. Untuk selanjutnya, kami di sini sebenarnya bukan begitu bisa betul, ini sama-sama belajar. Cuma saya ini menemukan di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Kiai Nawawi Al-Bantani. Ini saya baca-baca di situ, kok ada di situ penjelasan mengenai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu materi ini saya pilih untuk dikaji bersama pada pagi ini, di mana makalah ini adalah yang tertera di dalam kitab Nasaihul Ibad ini adalah diberikan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Isinya yaitu khamsun mangkunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Artinya orang yang melakukan 5 hal berikut akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi khamsun mangkunnah ai ijtama'na fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Jadi kalau 5 ini memang berada pada diri seseorang itu, maka orang itu nanti akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini kita dapatkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat ini. Apa di antaranya? Di antara 5 itu yang pertama ini awaluha ayyadzukurah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Ini yang pertama. Artinya yaitu setiap saat memperbanyak membaca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita jangan lupa kemanapun, dimanapun hati kita selalu membaca, ingat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi waqtan ba'da waqtin, setiap saat kita membaca. Karena fadilahnya sangat luar biasa ketika kita itu membaca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumal qiyamah wa wajhu kal qamari lailatal badri."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang setiap harinya membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, ja'ah yaumal kiamat, besok pada hari kiamat, wa wasyukal qamar lailatal badri, maka mukanya besok seperti bulan purnama. Ini yang kita inginkan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan sebuah motivasi, bukan cuma sebatas motivasi, dan ini karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini suatu kepastian besok yang akan kita terima kalau kita itu mau membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis lagi juga yang mengatakan, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala aktsiru dzikrallah azza wa jalla alun ahabba ilallah wala anjali abdin min kulli sayatin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Ini juga diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perbanyaklah zikir kepada Allah ala kulli halin, pada setiap saat, kapanpun, dimanapun, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu laisa amalun ahabba ilallah. Karena tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah. Wala anjali abdin, dan tidak ada yang lebih menyelamatkan kepada seorang hamba min kulli sayatin fid dunya wal akhirah, zikir kepada Allah. Ini pentingnya kita itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis lain juga menjelaskan, ya, hadis yang lain menjelaskan. Bahkan hadis ini adalah hadis qudsi. Ini saya kutip dari salah satu kitab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. La ilaha illallah kalami wa ana huwa. Man qalaha dakhala hisni. Wa man dakhala hisni amina min iqabi. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, La ilaha illallah kalami. La ilaha illallah itu adalah ucapanku, kalam saya. Wa anna huwa man qalaha dakhala hisni. Jadi barang kepada perlindunganku, masuk kepada bentengku. Maka ketika orang itu masuk kepada sebuah benteng, itu insya Allah aman. Kalau kita itu masuk kepada bentengnya Allah, wa man dakhala hisni amina min iqabi. Dan barang siapa yang masuk kepada perlindunganku, masuk ke bentengku, amina min iqabi, maka ia akan selamat dari siksaku. Ini fadilah dan kalimat la ilaha illallah. Ada riwayat lain yang menjelaskan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi. Anallah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikat. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang hambaku yang mengucapkan kalimat
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terkecuali Allah Ta'ala berfirman, benar hambaku, akulah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Aku persaksikan kepada kalian, wahai malaikat-malaikatku. Saksikan malaikat, aku benar-benar telah mengampuni dosa-dosanya yang sudah terlewat dan yang akan datang. Ini keuntungan yang luar biasa bagi kita. Jadi kalau kita itu sering membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, luar biasa ini. Dosa-dosa kita oleh Allah akan diampuni. Baik dosa yang sudah kita lakukan atau dosa yang akan datang. Alhamdulillah, luar biasa ini. Oleh karenanya, mari kita itu mengajak, terutama kepada pribadi saya. Itu hendaklah kita itu selalu zikir kepada Allah. Kita baca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan ada penjelasan dari salah satu ulama yang mengatakan begini. Orang itu besok akan mati atau akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia itu biasanya mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Besok ketika ajalnya dijemput oleh malaikat Israel, maka kalimah yang diucapkan pastilah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita itu bisa membiasakan membacakan kalimah la ilaha illallah. Sehingga malaikat Israel besok ketika menjemput kita, kita dalam keadaan husnul khatimah dengan membawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan akan masuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir daripada ucapannya, akhir dari apa yang ia katakan, kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Konsep kita itu untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, wa idza batuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Inna ilaihi rajiun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu yang sering kita lakukan, yang sering kita ucapkan biasanya ketika ada tetangga meninggal, orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang sebenarnya kalimat ini bukanlah cuma digunakan ketika kita menemukan atau tetangga kita, saudara kita yang meninggal. Akan tetapi segala sesuatu yang bentuknya musibah selalu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebagaimana salah satu riwayat dijelaskan. Wa ruya anna misbah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam intafa'a dzata lailatin faqala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fakila amusibatun hiya ya Rasulullah, qala na'am. Kullu ma'adzal mu'mina fahiya musibatun. Diwariatkan suatu tempo akhirnya Rasulullah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Rasulullah ditanya oleh seseorang, amusibatun hiya ya Rasulullah, oleh seorang sahabat. Fakila amusibatun hiya ya Rasulullah. Kalau lampu ini mati ya Rasul, apakah ini termasuk musibah? Rasulullah menjawab, qala na'am, iya. Lampu mati pun adzal mu'mina
fahuwa musibatun. Setiap sesuatu yang bikin orang mukmin itu sakit, itu adalah musibah. Oleh karena itu ketika kita kena musibah, kaki kita kesandung umpamanya, ya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, kendaraan saya bannya bocor, ya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan seterusnya. Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, juga diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya kita itu selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, pentingnya kita itu selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Mohon maaf Bapak Ibu. Zirul kalama bi ghairi dzikrillah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi. Wa inna abadan nasi minallah al-qalbul qasi. Karena terlalu banyak zikir kepada Allah, karena memperbanyak ucapan-ucapan selain kepada zikir kepada Allah, itu adalah qaswatul qalbi yang bikin hati kita itu keras. Apa hati yang keras itu? Adalah orang yang ketika dikasih sesuatu yang baik, dijelaskan sesuatu yang baik, selalu tidak menerima, selalu menolak kebaikan, meskipun itu dalam pemikirannya tahu. Maka ancamannya juga demikian. Wa inna abadan nasi minallah al-qalbul qasi. Orang yang hatinya keras, hatinya tidak mau menerima nasihat-nasihat orang lain, adalah orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap saat, setiap detik kita kena musibah, selalulah ingat kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini adalah milik Allah dan kita semua kembalinya pun juga kepada Allah. Maka ketika kita itu selalu mengucapkan hal-hal yang seperti ini, meyakini seperti ini, insya Allah kita itu tidak akan pernah gelisah. Kenapa kau tidak gelisah? Karena semua itu kita kembalikan kepada Allah. Kita kena musibah, ya kita kembalikan kepada Allah. Insya Allah semuanya itu adalah milik Allah. Apa yang ada pada diri kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wa idza utiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukron lin ni'mah. Rabbil alamin syukron lin ni'mah. Rasa syukur kepada nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Nah, jadi ketika diberi nikmat apapun yang bentuknya nikmat, kita syukuri oleh Allah. Maka di dalam Al-Quran perintah hal-hal yang semacam ini sangat banyak sekali. Di antaranya, ketika oleh Allah kita itu diberi makan, kita bersyukurlah kepada Allah. Kita diberi sehat, kita bersyukurlah kepada Allah. Kita bisa diberi kaki, bisa jalan, syukur kepada Allah. Kita diberi mata, ya kita syukur juga kepada Allah. Semuanya kita syukuri. Karena kalau kita itu menggambarkan, membayangkan, kalau kita oleh Allah diberi pandangan, beri mata, sementara tetangga kita ada juga yang tidak bisa melihat. Kita oleh Allah diberi kaki, sementara tetangga kita banyak yang tidak bisa jalan.
Ada yang diberi kaki karena stroke juga tidak bisa jalan. Alhamdulillah nikmat yang ada pada diri kita. Kita syukuri kepada Allah. Insya Allah kita itu nanti hati kita akan menjadi orang yang menerima. Al-Quran telah menjelaskan perintah daripada kita bersyukur. Salah satu contoh ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ya, apa yang diberi oleh Allah. Cuma dalam kategori ini perintah ini adalah sesuatu yang halal. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita itu harus kita harus rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita juga kita harus syukuri. Washkuru lillah, syukuri rizki-rizki yang telah diberikan kepada kita oleh Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu semua itu kepada Allah menyembahnya. Ini kan artinya begini, kalau orang itu memang iman kepada Allah, orang yang menyembah kepada Allah, ketika oleh Allah itu diberi rezeki, barang tentu mesti orang itu mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita itu syukur kepada Allah? Ini dalam tafsiran ayat ini, washkuru lillahi ni'amahul azima alaikum biqulubikum wa alsinatikum wa jawarihikum in kuntum haqqan munqadina li amrihi sami'ina muti'ina lahu ta'budunahu wahda la syarika lahu. Ini. Jadi syukurlah kamu semua itu kepada nikmat Allah. Lalu caranya bersyukur biqulubikum, pakai hati. Hati kita itu yakin kalau semua nikmat yang ada pada diri kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alsinatikum, lisan kita juga kita bersyukur dengan cara mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jawarihikum, anggota kita. Lah anggota kita itu bagaimana bersyukurnya? Kita gunakan nikmat Allah yang ada pada diri kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita gunakan untuk syirik, jangan kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ini kalau kita itu mau bersyukur kepada Allah. Lalu janji Allah apa kepada orang yang syukur itu? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ini balasan dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu semua itu mau bersyukur, la azidannakum, niscaya aku tambah nikmatku kepada semua. Ini pakai nun taukid, ini betul-betul akan ditambah nikmatnya oleh Allah kepada orang-orang yang mau bersyukur. Kita bersyukur, pasti ditambah oleh Allah nikmatnya kepada kita. Cuma kita itu jangan sering salah persepsi, salah paham. Kalau kita oleh Allah diberi rezeki uang, kita syukur, alhamdulillah kita gunakan. Nah, kok enggak kembali lagi uang kepada kita? Katanya la azidannakum. Bukan demikian. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, nikmat oleh Allah akan ditambah. Mungkin jadi nikmat yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mungkin nikmat lain yang akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu mau sedekah kita sedekah uang. Umpamanya uang itu tidak kembali kepada kita, tapi oleh Allah bisa jadi kita itu diberi kesehatan. Di mana kesehatan itu lebih berharga daripada uang. Oleh karenanya, mari kita bersyukur kepada Allah. Nih, bersyukur kepada Allah. Apa sih yang dinamakan syukur itu? Sebenarnya syukur itu ulama itu banyak memberi penafsiran-penafsiran. Ada yang mengatakan fasyukru qaidul mawjud wa saydul mafqud. Syukur itu adalah menahan sesuatu
yang ada, artinya sesuatu yang ada itu diikat, tidak akan hilang lagi. Ini kalau orang mau bersyukur. Wasaidul mafkud, dan sesuatu yang tidak ada, itu nanti akan bisa kita tangkap itu nanti. Bisa kita cari, bisa kita dapatkan. Kalau kita itu mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah semakin banyak memberikan rahmat nikmat kepada kita. Konsep yang keempat, wa idza batada'a bi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Ketika ini sesuatu yang membuat barokah. Yang maksud barokah itu adalah ziyadatul khair. Semakin banyak kebagusan-kebagusan, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Kita mau kerja, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau mengajar, ya kita doa, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah semakin barokah apa yang kita lakukan. Memang luar biasa dengan bacaan-bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kita mau kerja, ya bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau kita itu mau kemana, mau berjalan, ya perjalanan. Nah setelah kita mau melakukan sesuatu yang memang hal itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah, itu selalu ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya sebaliknya itu dilarang oleh agama. Ketika melakukan sesuatu maksiat, lalu kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, saya mau minum khamar umpamanya. Ini dilarang oleh agama, itu namanya termasuk penghinaan. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau orang itu yang sering membaca bismillahirrahmanirrahim, banyak membaca bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dhaba syaitan kama yadhubur rasasu 'alan nar." Tidak ada seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim, terkecuali melelehkan setan seperti melelehkan timah di atas api. Jadi luar biasa. Setan tidak berani mendekat kepada kita kalau kita itu selalu istiqomah membaca bismillahirrahmanirrahim. Cuma ya gitu, kita membacanya itu bukan cuma sekedar membaca, tapi kita itu harus yakin dengan apa yang kita baca bismillahirrahmanirrahim. Mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita itu membacanya tidak ada keimanan, maka kekuatannya itu nanti tidak ada pada bacaan tersebut. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan keyakinan yang kuat. Itu konsep yang nomor 4. Yang nomor 5, wa idza afrata minhu dzamban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Jadi ketika orang itu melakukan dosa, dia selalu membaca istighfar. Kalau dalam tafsirannya, wa idza afrata minhu dzamban ay aqtara dzamban sadiran minhu qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Jadi ketika banyak melakukan dosa, yang memang dosa itu muncul dari dirinya sendiri, selalulah mengucapkan astaghfirullahaladzim, merasa menyesal dengan apa yang dilakukan karena telah melakukan perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dari Anas bin Malik, berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam daikum wa dawaikum ala inna da'akum az-dzunub wa dawaukum al-istighfar. Bukankah saya ini telah menunjukkan kepada kamu semua
atas penyakit-penyakit kamu dan juga obatnya. Ingat, penyakit kamu semua itu adalah dosa dan obatnya dosa itu adalah istighfar. Obatnya ketika orang melakukan dosa itu istighfar. Kalau kita pilek sana flu, itu obatnya. Kalau kita batuk-batuk, ya juga ada obatnya juga. UBH kombi itu juga sebagai obat. Tapi kalau kita itu melakukan perbuatan dosa, maka obatnya adalah istighfar. Kalau menurut keterangan dalam kitab yang lain itu orang yang melakukan perbuatan dosa itu adalah ada 3 hal yang harus dipenuhi. Pertama itu adalah niat tidak mengulangi lagi. Yang kedua adalah merasa menyesal dengan dosa yang pernah dilakukan. Yang ketiga mau membaca istighfar. Inilah yang disebut dengan taubatan nasuha. Tetapi apabila dosa itu kaitannya dengan hakul adami, maka ditambah satu, yakni minta maaf kepada orang yang telah kita zalimi. Itu harus. Karena Allah nanti tidak akan pernah memaafkan sebelum kita itu minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Lain dari itu juga istighfar ini mempunyai fadilah yang luar biasa sebenarnya. Makanya kalau konsep ini nanti akan memunculkan sesuatu hal yang luar biasa, akan mengantarkan kita itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, man lasimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang selalu membaca istighfar, yang istiqomalah baca istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya itu setiap kesulitan akan diberi jalan keluar. Kalau dia itu mengalami kesusahan, itu akan oleh Allah akan diberi jalan keluar. Kesusahan-kesusahan ini selalu akan diberi jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan oleh Allah akan diberi rizki yang tidak disangka-sangka. Ini luar biasa. Luar biasa. Kalau kita itu mau membaca istighfar. Bahkan dengan istighfar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Bakrin anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar, fa'akthiru minhumma, fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bidzunub, fa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selalu bacalah kalimah la ilaha illallah dan bacalah istighfar. Perbanyak dari keduanya. Karena iblis itu berkata, ahlaktun nasa bidzunub, saya merusak orang-orang itu pakai dosa. Artinya apa? Orang-orang itu saya goda biar orang-orang itu melakukan perbuatan dosa. Digoda seperti ini, digoda seperti ini, sehingga orang itu selalu melakukan perbuatan dosa. Cuma kata iblis, fa'ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Cuma mereka siapa ya? Orang-orang mukmin yang biasa membaca kalimah la ilaha illallah dan istighfar, itu merusak ke saya. Saya dirusak oleh mereka dengan bacaan la ilaha illallah dan astaghfirullahil azim wa atubu ilaih. Cuma setelah itu yang namanya iblis memberi cara yang lain untuk menggoda. Falamma ra'aitu dzalik ahlatuhum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Oh, kalau demikian caranya, maka iblis mempunyai cara lain. Saya rusak mereka itu dengan hawa nafsunya. Sementara mereka wahum yahsabuna annahum muhtaduna. Mereka itu kita ini sebenarnya sering juga melakukan yang kita sesuatu yang dikira baik ternyata itu tidak baik. Itu sebenarnya adalah godaan daripada iblis
Sementara kita itu menyangka kita itu seakan-akan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, padahal apa yang kita lakukan itu adalah godaan dari iblis. Ini 5 hal atau 5 hal yang harus kita lakukan sehingga kita itu nanti agar kita itu bisa menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan nutrisi batin ya Ustadz ya, bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu tidak mesti diukur dengan harta benda. Ternyata 5 konsep yang disampaikan oleh Ustadz. Yang pertama, senantiasa mengucapkan la ilaha illallah di setiap saat. Kemudian kita bersyukur atas segala nikmat Allah, beristighfar pada saat kita mengingat atau melakukan dosa, kemudian memulai sesuatu dengan mengucapkan basmalah. Masya Allah, luar biasa, benar-benar sangat menginspirasi kita pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syamsi bisa memberikan kita manfaat dan menjadikan kita sebagai hamba yang terbaik. Baik Bapak Ibu, saya akan berikan kesempatan kepada 2 penanya karena waktu kita tersedia kurang lebih 10 menit. Saya akan memberikan 2 penanya terbaik nih. Silakan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih atas pencerahannya dalam kajian pagi ini yang begitu luar biasa. Hanya saja kadang-kadang saya merasa bagaimana gitu ya, karena sering mendengar apakah ucapan la ilaha illallah ataupun astagfirullah, nah, ada pengucapannya yang kalau menurut saya kurang tepat karena kata Allah itu kan harusnya panjang, tetapi pengucapannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, harusnya la ilaha illallah. Nah, kan gitu. Apakah pengucapan yang tepat itu seperti apa? Karena di masjid-masjid ketika zikir itu, apalagi yang sampai bergerak-gerak gitu ya. Nah, yang terutama adalah dalam pengucapan la ilaha illallah. Beda kan kalau misalkan Allahu Akbar, nah itu kan bar itu bukan di Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Tetapi kalau ada la ilaha illallah, kalau menurut saya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Pak Asep ya, pertanyaannya Pak Ustadz seperti ini, kadang pada saat pengucapan la ilaha illallah kadang disesuaikan dengan kondisi ya. Kalau lagi zikir karena harus cepat-cepat ya, bacanya juga cepat-cepat. Bagaimana seharusnya pembacaannya itu Ustadz? Apakah lambat atau harus cepat? Monggo Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau konsep yang benar tetap kita baca sebagaimana tadi yang dicontohkan itu sudah benar. Tapi kalau orang itu baca ternyata la ilaha illallah dibaca pendek, itu yang benar ya sebenarnya. Kalau tanya yang paling bagus, yang paling benar sebagaimana yang dicontohkan tadi oleh si penanya tadi itu sudah benar. Ya, kebenaran itulah yang seharusnya kita pertahankan ya, pertahankan. Karena memang la ya harus panjang, illallah ya juga panjang, Allahnya juga harus panjang. Karena itu termasuk matobi'i. Ya, ini kalau kita ngaji di dalam ilmu tajwid ya memang seperti itu yang benar gitu. Cuma kadang-kadang memang orang itu membaca saking konsentrasinya, saking istilahnya itu ya, khusyuknya sehingga lupa dengan bacaan-bacaan matnya yang seharusnya panjang akhirnya pendek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang memang membaca itu kadang-kadang kurang sadar mereka itu kalau bacaannya itu tidak pas. Sebenarnya yang pas ya dibaca seperti tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan seperti itu. Terima kasih ya
Sudah contohnya yang dipertanyakan tadi itu, yang benar yang mana? Ya seperti yang jenengan baca tadi itu, yang kalian baca, yang Bapak tadi itu contohkan tadi itu, yang memang yang paling benar itu. Terima Nah, kasih. bagaimana Terima kasih Ustadz yang atas penjelasannya. jamaah itu, sebentar Pak, Ya, ya, jamaah silakan. itu bisa benar gitu. Kadang-kadang ya susah untuk membiasakan yang benar itu gitu. Nah, kiat-kiat memberikan contoh, udah diberi contoh tetap aja gitu ya. Nah, untuk mengubah kebiasaan yang salah itu bagaimana supaya tidak terbiasakan kiat-kiatnya kepada jamaah sebetulnya gitu ya. Terima kasih Pak. Ini dulu di daerah saya itu juga demikian. Ketika membaca kulhu itu bersama-sama, itu karena memang dulunya itu orang awam. Sehingga yang seharusnya pendek dibaca panjang. Saya contohkan begini dulu itu. Baca surat Al-Ikhlas, Mam. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Haknya dibaca panjang. Cuma lama-kelamaan oleh imam itu dikasih tahu, itu pendek. Akhirnya salah satunya saya juga memberi contoh begini, tidak saya lakukan. Memang kadang-kadang dikalahkan oleh lagu panjang atau pendeknya itu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Saya langsung seperti itu. Jadi saya contohkan seperti itu. Insya Allah kalau seperti itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Jadi kita itu memang kadang-kadang faktor kekurangan belajar itu bisa jadi. Cuma kadang-kadang orang itu cuma mendengar saja, tidak tahu secara tulisannya itu kayak apa, tidak paham. Nah, ini yang lebih parah lagi memang orang kadang-kadang nggak pernah belajar, pokoknya ya ikut gitu aja. Cuma dibanding tidak ikut kan gitu, akhirnya ikut. Nah seharusnya ketika kita ikut seperti itu ya kita belajari, terutama ya yang menjadi guru, yang menjadi apa namanya bahasa kita itu yang menjadi ustadz, menjadi kiai, ya kita mengajari ini yang panjang, ini yang pendek, dan seterusnya. Jadi selama ini yang saya lakukan kalau kita lagi baca bersama ya seperti itu. Karena saya biasanya pegang mic, saya baca pelan-pelan gitu. Ini yang panjang, ini yang pendek, seperti itu. Sehingga lama-kelamaan mereka itu juga akan mengikuti. Kan kadang-kadang kita itu karena ada berlagu, pakai lagu itu ya. Ya kadang-kadang gara-gara lagunya itu yang bikin bacaan yang seharusnya panjang dibaca pendek, yang pendek kadang-kadang dibaca panjang. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Saya berikan kesempatan lagi satu kepada Pak Ahmad Sugiarto. Pertanyaannya singkat Pak ya, singkat padat dan jelas. Silahkan Pak Ahmad. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kiai mau tanya. Yang pertama, ada dua polemik yang beda. Yang pertama berkaitan dengan dike. Ada yang dike yang hanya sebenarnya la ilaha illallah tadi hanya dibaca ha. Jadi ada yang gitu. Ada yang kiai membolehkan, ada yang enggak. Karena itu katanya maknanya mendalam. Itu sebenarnya gimana Kiai? Yang kedua berkaitan dengan yang juga ya setengah bulan ini kami Kiai berkaitan dengan salah seorang yang menyampaikan makna orang yang membaca sebelum meninggal kalimat la ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Itu gak masuk akal gitu Kiai. Karena kayak nonton atau menjadi pemain babi aja. Kalau menyikapi hal ini, kira-kira orang ini tidak percaya kepada hadis Nabi atau gimana Kiai? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak Ahmad Sugiarto. Pertanyaannya sama dengan yang pertama tadi Pak ya, masalah pengucapan la ilaha illallah tentang panjang pendeknya. Kemudian yang kedua tadi pada saat orang membaca la ilaha illallah sebelum meninggal itu dijamin masuk surga. Silahkan Pak dijawab. Terima kasih. Kalau masalah torekot itu yang memang ada suatu ajaran yang ada wiridannya hu. Cuma ya memang seperti itu ketika kita itu mempelajari secara mendalam. Di dalam nahwu pun juga ada. Itu di dalam nahwu itu juga dijelaskan kan termasuk dhamir sya'an ya kalau kita bilang huwa itu ya tentunya itu dhamir itu kembalinya kepada Allah.
Jadi kalau saya itu tidak masalah seperti itu, boleh-boleh saja itu, boleh-boleh saja. Karena itu di dalam torekot itu memang ada ajaran yang seperti itu dan itu adalah memang mempunyai makna yang tersendiri masalah itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dengan apa namanya pertanyaan mang karena akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah itu memang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Cuma biasanya orang yang biasa akhir kalamnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi sudah saya sampaikan sebelum itu memang sudah biasa seperti itu gitu loh, memang seperti itu. Jadi orang yang matinya husnul khotimah rata-rata itu memang sebelumnya itu memang perbuatannya ya baik-baik itu adalah ciri-cirinya. Jadi kalau memang hadis Nabi mengatakan seperti itu ya sudah. Berarti orang yang memang akhir kalamnya la ilaha illallah berarti dia itu husnul khotimah. Kalau husnul khotimah ya tentunya sudah kata hadisnya dakhalal jannah masuk surga ya sudah masuk surga. Kalau toh memang ada orang yang berpendapat seperti itu kan cuma beda pendapat, tapi kalau saya tidak sependapat gitu. Saya tidak sependapat karena ini adalah langsung disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sudah mengatakan, ya sudah saya terima seperti itu. Nah kalau orangnya itu sebelumnya itu memang melakukan kejelekan, ya siapa tahu orang itu mendapatkan hidayah. Sudah banyak cerita-cerita orang yang memang bertobat mendadak akhirnya oleh Allah diampuni. Masalah itu masuk surga atau tidak itu kan urusan Allah. Cuma Rasulullah ketika orang itu akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Masuk surga atau tidaknya itu kalau keyakinan saya ini menurut ilmu tauhid, orang itu masuk surga atau tidak itu terserah Allah, urusan Allah. Karena itu adalah termasuk sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Kita ya, begini harus masuk, begini harus masuk. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala karena itu masuk kepada ranah sifat jaiz Allah. Orang itu masuk surga itu karena nikmat Allah. Kalau Allah ya apakah karena rahmat Allah, kalau orang itu masuk neraka itu karena keadilan Allah. Sehingga kita itu cuma mempunyai keyakinan barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah itu akan masuk surga karena itu adalah sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu menunjukkan Allah memberikan rahmat kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin ini yang dapat saya jawabkan. Mungkin kalau apa namanya ada yang lain ingin menambahkan monggo. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Mudah-mudahan dua penanya tadi mendapatkan pencerahan. Baik Bapak Ibu, karena kita dibatasi oleh waktu, Pak Setyon, mohon maaf Pak ya, insya Allah di kajian besok pagi akan dijawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Ada dua hal yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, menambahkan sedikit Bu, kalau diizinkan, menambahkan sedikit. Sedikit aja Pak ya, 1 menit boleh, 1 menit, oke. 1 menit, silahkan Pak Seperan. Baik, sedikit Bu, tentang cara-cara bacaan ya Bu ya. Memang saya memahami ada dispensasi-dispensasi bacaan, tidak persis harus seperti kita membaca Al-Quran gitu ya. Seperti tadi la ilaha illallah, kalau man arid lisukun itu kan kita panjangnya tahu itu ya. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari itu tidak harus mematuhi juga bacaan tajwid Al-Quran secara utuh. Yang saya pahami seperti itu. Misalnya Muhammadur Rasulullah, kalau dalam bacaan tajwidnya itu harus gunnah itu Bu. Jadi tidak bukan Muhammadur Rasulullah tapi Muhammadur. Jadi ada gunnahnya gitu ya. Tapi sekali lagi dalam bahasa-bahasa harian tidak sepenuhnya juga harus mengikuti tajwid itu. Cuma kalau apa namanya bacaannya memang fatal, itu memang perlu kita saling mengingatkan gitu. Misalnya ada astaghfirullahal azim, itu bukan hil azim ya. Barisnya bukan hil azim karena tidak ada yang menyebabkan dia harus majrur. Astaghfirullahal azim. Itu contohnya Bu. Jadi ada kebiasaan salah dibaca bersama-sama tapi semuanya membaca astaghfirullahil azim. Itu perlu diingatkan gitu ya.
Tapi Ya, kalau insya Allah Ustaz, baik, terima nanti kasih Bu, untuk terima ada- kasih. ya, Assalamualaikum nanti warahmatullahi ada wabarakatuh. kajian khusus untuk membahas ini ya Ustaz ya, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu semua, dua hal yang bisa saya simpulkan pagi ini. Yang pertama, setiap saat kita sebaiknya mengucapkan kalimat-kalimat yang thayyibah supaya di akhir hayat kita insya Allah kalimat itu yang akan kita ucapkan. Kemudian yang kedua, selalu bersyukur atas segala nikmat Allah. Terima kasih Bapak narasumber atas pencerahannya pagi ini. Insya Allah kita dipertemukan kembali di kajian pagi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di pada pagi hari ini. Baik, saya akan menutup dengan sebuah pantun. Jadi guru janganlah suka berdalih. Berdalih itu tidak baik. Ilmu berharga dari narasumber yang terpilih. Semoga kita semua menjadi hamba yang terbaik. Saya Nurbaya pamit undur diri. Nun wal qalam wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Syamsi. Izin Pak ya, ini mau fingerprint dulu nih. Ya, baik. Terima kasih Bu Nurbaya. Waktunya pas Pak ya. Pak Seprion, insya Allah Pak di kajian berikutnya Pak Nasipin akan menjadwalkan khusus itu Pak ya tentang kaidah bacaan. Siap. Bu Nurbaya juga siap-siap moderator lagi ya nanti. Terima kasih Pak, makasih. Saya ikhlas Pak ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita end meeting sama-sama. Hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. End meeting Bapak Ibu. Assalamualaikum.